Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Wijaya dengan NIM 0510007747. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 algoritma dan pemrograman. Baiklah, kali ini kita lihat di tugas satunya, yaitu yang nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, kemudian jika golongan B gaji 6.500.000, kemudian jika golongan C gaji 9.500.000. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Baiklah, di sini sudah saya buat sebelumnya, jadi saya tinggal akan menjelaskan. Yaitu yang pertama, saya akan membuat deklarasi dengan variabel nama valid golongan, kemudian dengan tipe datanya boolean, yaitu yang hanya terjadi benar atau salah. Kemudian di bawah boolean valid golongan, kemudian saya membuat deklarasi lagi, yaitu golongan, variabel nama golongan, kemudian dengan tipe datanya string. Kenapa string? Karena ia hanya berbentuk huruf, yaitu A, B, dan C, seperti di soal tadi, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian saya buat kembali, yaitu deklarasi integer dengan variabel gaji pokok, gaji lembur, dan jam lembur dengan tipe data integer, yaitu berupa angka. Ini kemudian di soal juga, yaitu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, lembur 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, kemudian 4 jam lemburnya maka 36% dari gaji pokok. Kemudian di atas, maksudnya 5 jam sampai ke atas atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Setelah kita membuat deklarasi tadi, maka kita harus menambahkan output, yaitu output di sini. Sini saya sudah menambahkan output, yaitu golongan A, B, dan C. Kemudian setelah menambahkan golongan, saya juga menambahkan input golongan. Dari sini input golongan dengan variabel nama golongan tentunya. Kemudian di bawah input golongan saya menambahkan assign, variabel assign dengan variabelnya yaitu valid golongan. Dari deklarasi valid golongan, ekspresinya sama dengan benar atau true. Kemudian di bawah golongan true saya menambahkan if. If ini berisi true dan false, jadi saya akan menambahkan di sini, yaitu golongan sama dengan tanda petik 2 A tanda petik. Kemudian kita oke. Golongan ini ialah sesuai dengan di soalnya, yaitu dengan gaji 5 juta. Maka saya tulis di sini di true, saya menambahkan assign di sini dengan gaji pokok, variabel gaji pokok dengan expression 5 juta.
Kemudian sama seperti yang golongan A, jika kita salah di false-nya, yaitu saya menambahkan if kembali untuk menambahkan golongan B, dengan tentunya menambahkan assign juga gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian setelah dari itu saya menambahkan kembali di false dengan golongan C, karena kita terdapat soal yaitu golongan A, B, dan C. Untuk gaji pokoknya yaitu 9.500.000. Kemudian apa yang terjadi jika kita memasukkan selain dari A, B, dan C? Maka saya menambahkan false di sini dengan output yaitu keluaran dengan golongan yang Anda masukkan salah. Kemudian saya tambahkan kembali assign yaitu valid golongan sama dengan salah. Kemudian kita lanjut kembali untuk dari deklarasi valid golongan, benar dan salah, yaitu do, kita tambahkan do. Di sini ada do. Do di sini, maka dia akan ke sini dengan tanda seru, kemudian valid golongan. Di bawahnya akan saya berikan output, yaitu ini output dengan nama jam lembur. Kemudian setelah output tentunya kita menambahkan inputnya yaitu input jam lembur. Jika karyawan 1 lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Maka setelah jam lembur saya menambahkan if di sini true dan false, kemudian saya isi di sini dengan jam lembur sama dengan 1. Setelah saya isi di sini, maka di true kita tambahkan kembali untuk assign-nya ini dengan variabel gaji lembur 1 jam yaitu 30% gaji pokok, maka 30 kali 100 0,3 dikali gaji pokok. Kemudian selanjutnya yaitu lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Maka di false, jika kita akan memilih jam lembur 2, maka kita tambahkan kembali if, dan di sini kita isi jam lembur sama dengan 2. Kemudian untuk true-nya kembali kita tambahkan assign dan variabel gaji lembur dengan 32% yaitu 0,32 dikali gaji pokok. Begitupun selanjutnya di jam lembur 3 dan 4 saya tambahkan if kembali dengan nama jam lembur 3 dan jam lembur 4. Kemudian untuk true-nya tentu yang jam lembur 3-nya yaitu 34% dari gaji pokok, dan jam lembur 4 36% dari gaji pokok. Kemudian saya menambahkan kembali di false yaitu assign dengan gaji lembur jika lebih dari 5 jam maka akan dikali 38% dikali gaji pokok. Setelah selesai dari soalnya,
Maka di sini saya menambahkan kembali, yaitu outputnya adalah gaji pokok Anda adalah sama dengan gaji pokok. Maka ini akan keluar gaji pokok sesuai dengan golongan A, B, atau C. Kemudian output gaji lembur, saya berikan output lagi yang ini, yaitu dengan nama gaji lembur Anda adalah sama dengan gaji lembur. Kemudian yang terakhir yaitu output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur, yang berarti jumlah penghasilan saya beri nama di sini yaitu jumlah penghasilan Anda sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian untuk mencobanya, kita coba dengan konsol Windows. Di sini ada chat bubble. Kemudian kita running. Di sini sudah ada golongan A. Kita coba tik golongan A. Maka dia muncul jam lembur. Kita masukkan 2, 1. Maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Gaji lemburnya adalah 1.500.000 dengan jumlah penghasilan yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan 6.500.000. Kita coba kembali yang lain. Golongan A, B, misal kita coba golongan B. Maka dia meminta jam lembur, kita jam lembur 4. Dari golongan B dia gaji 6.500.000 dengan jam lemburnya 4 jam, jadi 2.340.000 dan jumlah penghasilannya adalah 8.840.000. Sekali lagi terakhir kita coba golongan C, enter. Jam lemburnya yaitu yang paling besar 5 jam. Nah, ini dia sesuai gaji pokok Anda, gaji lembur, dan jumlah penghasilannya. Dan untuk mencari pseucode-nya yaitu dengan cara search code viewer. Kita klik, kemudian cari, ini dia. Ini adalah perintah dari auto pseucode-nya. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di tugas. Baiklah, sekian tugas dari saya. Semoga penjelasannya jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.